Kali ini kita akan bercerita mengenai seorang pembunuh yang bernama John Gacy Jr. yang sering disebut sebagai pembunuh badut. John Wayne Gacy lahir pada tanggal 17 Maret 1942. Ia adalah seorang pemerkosa dan pembunuh setidaknya 33 remaja dan anak laki-laki di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1972 sampai 1978. Ia dikenal juga sebagai badut pembunuh. Hal ini dikarenakan ia suka membuat pesta untuk teman-teman, tetanggannya serta menghibur anak-anak dalam kostum badut dan berdandan sebagai pogo si badut. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Gacy sendiri sering dipukul oleh ayahnya dengan menggunakan sabuk kulit untuk masalah yang ia perbuat. Dia juga sering diejek oleh ayahnya dengan sebutan sebagai banci, bodoh, dan anak mama. Gacy di masa kecilnya sering mendapat kekerasan. Pada usia ke-11, ia dipukul di dahi dengan kursi lipat. Pukulan ini menimbulkan gumpalan darah di otaknya. Tetapi ia baru mengetahui ketika ia berusia 16 tahun. Ayahnya menduga bahwa hal ini adalah upaya Gacy untuk memperoleh simpati dan menuduh Gacy hanya berpura-pura. Gacy akhirnya mendapatkan resep obat untuk melarutkan darah beku tersebut. Pada tahun 1967, Gacy mulai melakukan pelecehan terhadap karyawan laki-lakinya dari restoran yang ia kelola sendiri. Gacy membuka sebuah klub di lantai dasar rumahnya, di mana ia mengizinkan karyawan untuk meminum alkohol sebelum ia melakukan kegiatan seksual terhadap mereka. Pada bulan Maret 1968, dua anak laki-laki menuduhnya melakukan penyerangan seksual kepada mereka. Gacy mengaku tidak bersalah, tetapi pada bulan Agustus tahun itu pula, ia membayar pemuda lain untuk melakukan serangan fisik kepada salah satu penuduhnya untuk mencegah tersebut bersaksi untuk melawan dia. Pemuda bayaran tersebut kemudian ditangkap dan mengaku. Gacy pun ditangkap pada tanggal 3 Desember 1968. Gacy didakwa atas perbuatan sodomi dan dijatuhi hukuman 10 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Iowa. Gacy kemudian dibebaskan karena perilaku yang baik pada tanggal 18 Juni 1970. Pada akhir 1975, Gacy menciptakan karakter yang disebut sebagai pogo si badut. Dia merancang kostum dan belajar sendiri bagaimana merias wajah badut. Gacy menjadi pogo di pesta dan acara tempat. Gacy juga aktif di partai politik. Pada 6 Mei 1978, ia bahkan sempat bertemu dan difoto dengan ibu negara, Rosalynn Carter. Di dalam foto tersebut, Rosalynn Carter berpose dengan Gacy yang mengenakan pin berlambang S, yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah menerima izin khusus dari United States Secret Service. Foto tersebut bahkan juga ditandatangani oleh Rosalynn Carter dengan ucapan "To John Gacy, best wishes, Rosalynn Carter." Hal ini kemudian membuat malu bagi United States Secret Service ketika Gacy di kemudian hari terbukti sebagai pembunuh berantai. Kejahatan yang dilakukan Gacy sepanjang tahun 1972 ini sebenarnya sempat lama tidak terbongkar karena tidak peka dan tanggapan pihak polisi atas laporan yang bisa dikembangkan kepada terbongkar pembunuhan yang dilakukan Gacy. Sejak 1972 sampai 1977, setidaknya ada 3 laporan ke polisi yang bisa dikembangkan ke Gacy. Tetapi entah kenapa, polisi tidak mengusutnya. Polisi mulai mencurigai Gacy ketika seorang ibu dan 1 anak yang bertemu Gacy tentang pekerjaan tidak pernah kembali ke rumah. Ketika polisi melihat catatan kriminal Gacy, mereka mulai mengawasinya. Gacy yang memang mempunyai perilaku yang aneh tersebut kemudian mengundang polisi untuk minum kopi di rumahnya. Polisi itu tersebut kemudian menerima undangannya dan begitu mereka masuk ke rumah Gacy, mereka mencium bau yang sangat menyengat dan kemungkinan berasal dari mayat yang telah membusuk. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan dan menemukan 26 mayat di ruang kecil di bawah basement rumahnya. Mayat-mayat itu semua laki-laki dan berusia antara 9 tahun hingga pertengahan 20 tahunan. Setelah mendapat informasi bahwa ia sekarang akan menghadapi tuduhan pembunuhan,
Gacy mengaku sejak tahun 1972 dia telah melakukan sekitar 25-30 kali pembunuhan. Gacy mengaku pada polisi bahwa ia mengambil remaja laki-laki yang lari dari rumah atau gigolo dan anak-anak dari stasiun Greyhound bus Chicago atau dari jalanan dan membawa mereka ke rumahnya. Hal ini dilakukan baik dengan menyanyikan mereka uang untuk seks, menawarkan pekerjaan di perusahaan konstruksi miliknya, atau hanya dengan kekerasan. Begitu mereka sampai di rumahnya, ia memborgol mereka atau mengangkat mereka, lalu Gacy seringkali memasukkan pakaian ke dalam mulut korbannya untuk mencegah mereka berteriak. Setelah itu ia akan mencekik mereka dengan tali atau papan. Pada saat itu ia melakukan tindakan seksual terhadap mereka. Pada tanggal 6 Februari 1980, sidang Gacy dimulai di Chicago. Selama persidangan, dia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Bahkan pada suatu sidang, Gacy sempat berkelakar dengan mengatakan bahwa satu-satunya kesalahan dia adalah karena telah membuat pemakaman tanpa izin. Pada tanggal 10 Mei 1994, hukuman mati untuk Gacy dilaksanakan di Statesville Correctional Center di Crest Hill, Illinois, dengan cara suntik mati. Menurut laporan, Gacy tidak mengungkapkan penjelasan atas kejahatannya. Ketika di sel, dia berbicara kepada pengacaranya bahwa membunuh dia sama sekali tidak akan membawa siapapun kembali. Dan yang paling parah, kata-kata terakhir yang diucapkan Gacy ialah "kiss my ass". Kata-kata ini diucapkan olehnya kepada seorang petugas LP ketika ia dikirim ke ruang eksekusi. Itulah sedikit cerita mengenai badut si pembunuh